Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik lali gak terekam. Halo, tes ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para subscriber semuanya. Iki wis suwe iki Kak update video. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar teman-teman ya. Meskipun saya tidak bisa menjawab semuanya, saya berusaha memilih beberapa pertanyaan yang saya rasa perlu dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang sama, nadanya sama, itu berarti tidak perlu dijawab atau nanti bisa jawabannya bisa didapatkan di pertanyaan yang serupa ya teman-teman ya. Jadi terus rajin bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak tak jawab ya nggak usah mangkel rek. Saya kan juga tidak punya kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Kewajiban saya itu menafkahi anak dan istri saya, dan itu orang di belakang saya itu. Oke, langsung saja tidak pakai cap cip cup. Swen, saya mulai pertanyaan dari siapa ini? Ade Sofyan. Belum ini sudah berat ini pertanyaannya ini. Pengalaman pribadi pemula gagal waktu afdruk. Dia belum bertanya ini, dia ceritanya curhat dulu teman-teman ya. Gagal pas proses semprot untuk ngebolongin screen sesuai desain. Begitu screen disiram air, semua screen atau bremol pada cair lagi. Berarti meluber ya. Seperti basah kembali. Kayak lagu ini. Terasa lengket dan mengelupas saat dicuil jari. Terasa lengket dan mengelupas pada saat dicuil jari. Padahal setelah proses pelapisan bremol sudah dikeringkan di ruang gelap sangat lama pakai hair dryer, dilanjut kipas angin. Kemungkinan yang terjadi: 1. Terlalu banyak synthesizer atau cairan pencampur bremol. 2. Terjadi karena screen sebelumnya pernah dibersihkan dari proses afdruk terdahulu menggunakan Baiklin. Kemungkinan masih ada sisa Baiklin pada screen karena kurang bersih saat membilas. Atau mungkin ada kemungkinan lainnya. Mohon dibantu dan semoga menjadi pelajaran. Terima kasih. Dan di sini juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman lainnya ya yang berlangganan di channel ini. Ada juga yang berusaha menjawab. Jadi tujuan saya bikin channel ini sudah tercapai teman-teman. Jadi ini channel ini bisa dijadikan untuk ajang diskusi ya teman-teman. Ini kemungkinan yang terdapat pertanyaan ini terdapat pada video yang afdruk ya teman-teman, yang tutorial afdruk dari A sampai Z itu. Ini ada Doko Saputra yang menjawab kemungkinan kedua sering terjadi screen yang sudah dipakai terus dibersihkan. Jika disimpan terlalu lama juga bakal berdebu. Kalau selalu membersihkan screen dengan deterjen sebelum dioles obat afdruk, walaupun screen sudah terlihat bersih. Kemungkinan lain adalah di sini banyak sekali. Ya intinya gini teman-teman. Itu permasalahan itu biasa dialami oleh teman-teman yang pemula. Jadi ketika proses afdrukan itu rontok, itu memang kemungkinan pertama itu kurang lamanya pencahayaan juga bisa, atau cahaya yang dipakai teman-teman itu seberapa terang itu juga bisa. Makanya sangat kompleks sekali. Jadi kalau saya kategorikan ini tadi kan baru 2 ya. Ini tadi pertama terlalu banyak synthesizer. Menurut saya kurang synthesizer bisa jadi. Kedua, pencahayaan. Jadi feeling tetap harus dipakai teman-teman ya. Kalau itu coba perhatikan lagi video saya yang
ini ya, yang apa, yang abruk dari A sampai Z ya. Terus yang faktor yang ketiga tadi, yang posisi screen itu kurang bersih kemungkinan pada saat itu teman-teman. Tapi biasanya kalau posisi screen kurang bersih itu tidak sampai luntur kayak gitu. Biasanya luntur itu pertama faktor kurangnya pencahayaan, kurang lama ya teman-teman, itu satu. Kedua, synthesizer pada emulsi itu kurang. Justru kalau terlalu banyak synthesizer itu, sepengalaman saya, itu malah keras, nggak bisa disemprot. Gitu teman-teman ya. Semoga membantu. Nanti kalau ada yang menambahkan silakan di kolom komentar. Wes sing rame nang komen ngono rek, ben rame channelku iki, ben bayaran aku. Ini ada lagi pertanyaan dari Aji Pradipta. Waktu penyablonan nggak bau solar lah, ini ya. Ini pertanyaan yang bagus karena saya afdruknya menggunakan solar, jadi kertas HVS kita lumuri solar biar apa, biar transparannya dapat. Bau solar ini tidak akan ke kaos teman-teman. Karena apa? Karena setelah ngabdruk, setelah disemprot bersih itu kan dibersihkan sama air. Jadi nggak dibiarkan solar mengenang di screen gitu, nggak. Jadi dibersihkan dengan air. Setelah disemprot rata ya, sudah sesuai dengan keinginan atau sudah sesuai dengan film, itu langsung langsung diguyur air sampai bersih lah. Itu biasanya solar juga ikut. Kalaupun ikut-ikut dikit ya nggak apa-apa lah. Toh ya nggak akan sampai ke baju kok. Kecuali teman-teman untuk pengencer catnya pakai solar juga, itu beda. Tapi kalau teman-teman pengencer catnya pakai reducer atau pakai memang pengencer yang direkomendasikan oleh cat tersebut ya, tidak ada masalah. Cukup ya. Next question, wah bahasa Inggris parah. Dari Alfikrin, itu pas ngelumurin cairan emulsinya, kenapa harus di tempat yang gelap, Cak? Kenapa harus di tempat gelap? Ya, kalau jawaban saya yang paling mendasar adalah ini adalah teori apa Mas ya? Teori afdruk, teori filming ya Mas ya. Ya kayak seperti dulu ketika kita mencetak film negatif ke kertas itu juga harus di ruangan gelap. Jadi memang di sini ada proses filming ya. Jadi ya memang harus seperti itu. Kalau saya menjelaskan ilmiahnya saya nggak nyampe ke situ. Intinya ya ikuti dulu teman-teman yang terjadi, yang dilakukan teman-teman pada umumnya ya diikutin dulu. Mohon maaf saya belum bisa menjelaskan proses ini secara keilmuannya, tapi ya diikutin dulu ya teman-teman ya. Next, ini pertanyaan dari sopo iki, Alex Picek. Wah, Bang Majid mau tanya, buat afdruknya khusus Bremol Tex, rubber dan Bremol RN 100 plastisol, memang nggak dikasih campuran buat penguat screen lagi ya? Terima kasih. Dalam paket penjualan obat emulsi atau obat afdruk itu tidak ada cairan penguat teman-teman. Cairan penguat itu biasanya teman-teman di sini menyebutnya harter ya, harter. Dan penggunaan harter itu biasanya itu dipakai sama teman-teman yang menggunakan cat rubber atau berbasis air. Kalau teman-teman menggunakan cat berbasis minyak atau plastisol, hampir tidak pernah menggunakan penguat, itu tidak pernah. Jadi untuk penguat itu tadi untuk penggunaan cat rubber atau discas. Atau kalau teman-teman menggunakan tinta discas yang sing cete gampang lunturno anu itu, tapi yang discas belum masuk ke materi saya ya.
Saya belum pernah membahas materi discharge di sini. Teman-teman ke Plastisol dulu. Nanti kalau Plastisol sudah bagus, nanti kalau banyak yang minta tutorial discharge, akan saya kasih tutorial discharge. Cukup ya teman-teman ya. Harter itu tidak begitu diperlukan ketika teman-teman menggunakan cat berbasis minyak atau Plastisol. Ini dari bukan lintah darat. Waduh, jeneng aku nih sangarnya ini. Om, jual hasil screen filmnya nggak Om? Kalau jual saya mau pesen dong Om. Jadi di rumah tinggal gesut pakai tinta untuk nyablon sendiri. Oh ya. Saya jawab saya tidak jualan itu teman-teman. Kalau teman-teman kepingin belajar ya terus dicoba sebaiknya. Ini saya rasa kalau saya jual screen yang sudah di film lalu teman-teman tinggal pakai itu bukan solusi. Teman-teman kan tujuannya kan belajar nyablon. Jadi harus step-stepnya itu harus dilalui. Nggak susah kok, gampang. Ya memang pasti nanti di beberapa kali percobaan itu pasti ada kegagalan. Itu sudah pasti. Tapi teman-teman harus nyoba terus dan harus dicoba terus rek. Nggak boleh putus asa. Nek sampeyan putus asa terus pakai cara ini beli screen jadi gini ya. Saya rasa bukan solusi. Itu pakai paling ya solusi buat pertama kali, tapi kalau teman-teman pengen belajar sablon beneran, ya ngapain pakai cara itu gitu loh. Oke. Next pertanyaan ya. Ini ada dari Bapak Rasta. Nah, ini, Bang, ada solusi untuk masalah yang nggak pakai lampu atau diwajibkan pakai lampu maksudnya. Makasih Bang. Ya sekali lagi untuk proses afdruk ya, itu teman-teman bisa pakai sinar matahari, bisa pakai lampu juga bisa, tapi memang kalau saya sarankan itu pakai lampu, karena kalau pakai sinar matahari itu butuh jam terbang memang. Jadi kalau untuk pemula sudah pakai sinar matahari itu udah keren. Saya dulu pertama nyablon itu pakai sinar matahari. Tapi ya tingkat kegagalannya tinggi teman-teman. Jadi kita harus berlari-larian ya dari ruang oles, kan ketika kita ngoles kan harus di ruangan gelap. Dan ketika kita menyinarkan itu harus ke luar atau ke sinar matahari itu cuma beberapa detik, 10 atau 15 detik gitu. Seperti itu caranya. Maksud aku bikin tutorial ngafdruk pakai sinar matahari Mas. Iya Mas. Ya enggak lah teman-teman ya. Piro sih regane lampu, belilah lampu. Buat itu ya perjuangan lah, namanya juga mau usaha. Sebenarnya matahari pun bisa, tapi ya kesulitannya lebih sulit, lebih tinggi gitu. Tapi bisa teman-teman. Nah, kalau pakai lampu gini kan teman-teman mau ngafdruk pas mendung peteng, pas cuaca mendung atau pas malam hari kan tidak ada masalah. Lah kalau matahari, teman-teman itu saya pernah punya pengalaman tidak mengenakan ya, ngafdruk pakai matahari. Jadi saya lihat matahari itu terang. Jadi waktu itu terang. Saya enak aku ngolesi ke screen dan sudah siap untuk dipanaskan ke matahari. Ternyata pas saya lari-lari dari dalam, saya panaskan ke matahari, mataharinya redup. Kan kita nggak bisa mengendalikan sinar matahari. Pas ada mendung, redup ternyata teman-teman. Nggak tadi. Lah, itu pernah saya alami. Jadi, makanya teman-teman untuk meminimalis hal-hal seperti itu, sebaiknya teman-teman ya beli lampu lah. Lampu itu loh, lampu TL ya Mas ya. Itu lampu TL yang itu cukup 2 aja cukup kok. Murah itu lampunya, paling 20 ribuan. Nek sampean ndak iso beli lampu ya wis sampean tulis rekening di sini. Barangkali nanti teman-teman subscriber ada yang mau transfer ya dudu aku rek. Sampean cek enak wis tak kayak tutorial jaluk transfer. Oh. Next. Ini ada pertanyaan lagi dari Dul Jelata. Tadi ada bukan lintah darat, saiki Dul Jelata wis wong sangar-sangar tok iki subscriber gue iki.
Obat Afdruk bisa digunakan untuk semua jenis screen ya mas. Punya saya T180 lah. Obat Afdruk itu mas dibedakan menjadi dua. Kalau untuk kaos itu ada yang berbasis air, ada yang berbasis minyak. Tapi selama ini saya tidak pernah membedakan dua obat Afdruk itu. Meskipun berbasis air pun bisa saya pakai minyak. Tapi nggak tahu kalau minyak bisa dipakai air enggak mas? Bisa juga ya. Nah berarti ya itu kalau saya mengedukasi gitu ya, sebenarnya obat Afdruk apapun bisa dipakai. Jadi nggak harus, kalau misalnya nggak harus kalau rubber pakai obat Afdruk khusus apa yang berbasis air gitu, nggak harus juga mas ya. Iya, soalnya aku kan nggak bakulan cat rek. Tadi ya pertanyaan seperti ini ya tak jawab sepengetahuan saya. Tapi kalau sampean tanya bakul cat, ya sampean dibilang kalau untuk basis untuk air ada sendiri, untuk minyak ada sendiri. Lah mereka beliau-beliau kan jualan gitu. Tapi ya hal ini tidak perlu diperdebatkan juga. Lah kalau masalah punya saya T180, C180 itu kan jenis, itu kan besaran dari screen mas, besaran kerapatan dari screen itu sendiri, jadi nggak ada bedanya. Baik teman-teman mau pakai T55, T77, 120 sampai 180 pun sama. Yang membedakan itu kan prosesnya tadi. Jadi masalah kepadatan screen ini tidak ada masalah ya. Dari sini teman-teman paham ya. Wes purane rek, ini bahasanya ini belepotan ya. Jadi untuk next question, ini dari Effendi Rah. Mas, sharing dong. Boleh tahu nggak untuk produksi sablon sampean ini sudah ada pelanggan yang setiap hari produksi atau pasang surut atau rame sepi atau gimana mas? Saya ada rencana buka sablon manual tapi takut nggak jalan. Mohon sharingnya. Di sini juga sudah saya jawab. Tapi ini saya berusaha untuk menjawab sesuai kapasitas saya ya. Usaha apapun mas, ya wis ono sepi, ono rame, wis padha wae mas, wong arek sing ayu-ayu mangkal untuk pinggir rembong, kadang ya sepi, kadang ya rame, kadang ya obrakan, wis namanya dinamika kehidupan, dinamika usaha. Jadi sama saja. Tapi kalau saya sih memang lebih fokus ke produksi ya. Kalau untuk order gitu mungkin 30%-nya pekerjaan saya, 70%-nya saya ini produksi dan saya jual gitu. Jadi masing-masing teman-teman punya metode jualan sendiri-sendiri. Ada yang spesialis apa komunitas, ada jadi dia itu nyablon komunitas. Ada yang kalau di Surabaya itu ada bonek Persebaya, itu jadi sablonannya itu Persebaya terus. Jadi teman-teman komunitas Persebaya itu mengerjakan di situ semua. Macam-macam, ada yang handle perguruan silat, ada PSHT, ada banyak dan semuanya itu doyan pakai kaos. Terus ada yang apa, jaranan itu, teman-teman yang kesenian jaranan itu ada kaosnya juga itu. Jadi teman-teman pinter-pinter masuk ke komunitas ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu. Tapi kalau temennya, kalau mas siapa ini tadi, Mas Effendi takut sepi, ya mending nggak usah buka mas. Jadi daripada nanti sepi beneran, masnya stres, gila kan ya, bahaya. Nggak usah buka mas. Ini untuk El Maste. Ini pertanyaan selanjutnya dari El Maste. Kalau buat nyablon kaos 30 pieces butuh penguat Afdruk nggak mas? Saya bilang pakai cat apa dulu? Kalau pakai cat rubber, sepengalaman saya butuh. Kalau pakai cat rubber wajib pakai penguat Harter, nggak mahal kok. Satu botolnya gitu paling berapa, 16.000 ya. Satu botol Harter itu 16.000. Satu botol itu 1 liter, murah kok. Ya, berhubung saya ngomong botol, saya minum dulu ya. Haus itu. Ya,
Ya, berarti kalau untuk cat rubber, teman-teman saya sarankan pakai harter atau penguat. Pengalaman saya dulu waktu masih belajar itu belum ada Facebook seperti saat ini. Teman-teman belum bisa nanyain, belum banyak yang jawab belum banyak yang membahas pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman. Saya dulu itu satu lusin itu minum 2 kali. Saya nggak tahu kalau ada produk namanya harter, itu nggak tahu. Jadi saya nyablon cuma 6 cuma 6 kaos gitu sudah bocor. Aduh, kenapa ini? Saya belum ada yang nanya. Ternyata ya itu, saya nggak ngerti kalau ada produk harter itu namanya. Jadi teman-teman usahakan kalau rubber pakai harter. Tapi kalau plastisol saya rasa nggak perlu. Nggak pernah saya kalau plastisol sampai bocor, itu kemungkinan sangat kecil. Jadi teman-teman dari sini sudah paham? Paham, ngono lho rek. Nah. Untuk next question dari Mas Faza Muktasim. Bang, itu pakai printer untuk objek tinta bubuk apa cair? Mohon dijawab bang, penting. Ya mas, tak jawab mas yo. Engko nek wis tak jawab yo sampean mas. Sampean ngeteri gedang karo gula nang omah. Saya pakai printer Epson L1300. Itu tintanya inkjet atau tinta cair, teman-teman. Waalaikumsalam. Apa iki, Mas? Lambene baru ini. Oke. Siap. Terima kasih. Oke, lanjut. Barusan ada iklan. Ya, ini printer yang digunakan printer inkjet atau laser gitu ya, maksudnya ya. Kalau inkjet kan cair, kalau laser kan berbentuk powder atau serbuk ya. Saya pakai inkjet, teman-teman. Kenapa saya pakai inkjet? Karena dalam dunia sablon ini yang diperlukan itu sebenarnya adalah hitam pekatnya, teman-teman. Bukan ini harus pakai serbuk atau harus pakai tinta inkjet ya. Adapun kelemahan dari ini masing-masing ada kelemahannya. Kalau tinta inkjet itu kelemahannya untuk hitamnya itu biasanya kurang pekat, kurang begitu hitam banget gitu loh. Kalau teman-teman pakai laser itu biasanya legam, hitamnya itu hitam banget, jadi hitam sempurna. Tapi hal itu tidak menjadikan kendala bagi saya, meskipun menurut saya tapi usahakan pakai tinta yang original ya teman-teman, jangan pakai tinta yang abal-abal. Jadi tinta original hitamnya lumayan kalau pakai Epson itu. Lah, kalau teman-teman bertanya pakai tinta apa ini, pakai tinta yang powder atau pakai printer laser, itu biasanya pemain lama biasanya yang pakai laser itu. Saya mempunyai beberapa kelemahan dari printer laser itu. Yang kenapa saya tidak menggunakan printer laser? Yang pertama, printer laser yang A3 itu jelas satu, harganya lebih mahal. Satu. Kedua, penggunaan printer laser itu sebelum kertas di load itu, di dalam itu ada proses pemanasan, teman-teman. Ada proses itu ya. Jadi ketika proses pemanasan itu tadi, itu nanti biasanya, nggak tahu ya, ini pengalaman saya, itu ada istilahnya kertas itu molor, memuai, teman-teman. Jadi nanti untuk registernya itu biasanya bereset berapa itu sepengalaman saya. Jadi apalagi kalau teman-teman menggunakan kalkir ya, menggunakan kertas kalkir untuk cetaknya, teman-teman nanti bakal mengalami masalah itu gitu loh. Jadi saya sarankan kalau sama-sama teman-teman belum punya printer atau belum beli printer, ya beli printer inkjet aja teman-teman. Kalau yang Epson L1300 itu barunya 5 juta
setengahan lah. Jadi kalau pakai A4 pun ya bisa sebenarnya nanti disambung, tapi saya tidak pernah melakukan itu. Oke, next ya. Ini dari Franz Gunawan. Bang, kalau filmnya fotokopian bisa ndak? Bisa. Fotokopi itu laser. Nyambung kan? Jadi kalau fotokopi itu pakai sistem laser, tinta fotokopi itu kan pakai serbuk ya. Itu fotokopi yang bener ya, bukan yang dari printer yang ada scan-nya terus di fotokopi, itu bukan. Kalau yang dari fotokopi, mesin fotokopi yang besar, yang konvensional, yang ada di biasanya di dekat sekolahan atau di dekat perkantoran itu bisa. Jadi itu laser teman-teman. A3 biasanya bisa A3 juga. Sama itu tadi kendalanya ya. Jadi biasanya kalau aku dulu ya pakai printer itu kok. Kalau teman-teman belum punya printer A3 sendiri ya nggak apa-apa, sebaiknya pakai itu, pakai fotokopi laser itu. Tapi kalau nanti untuk yang multicolor biasanya nanti di situ ada kendala gitu. Apa Pak Herman? Los ya. Oke, le tambah ono banyu nih. Oke, siap. Ini ada Bapak entrepreneur kita, Menteri Pengairan Indonesia. Ini pertanyaan selanjutnya dari Gagah Widianar, Mas Gagah Widianar ya. Cak mau nanya, untuk ukuran screen yang sering digunakan atau yang paling enak untuk menurut sampean itu pakai 4060. Mungkin ada yang menurut sampean serba bisa, mau belanja tapi budget pas-pasan Cak. Nah, saya pakai screen 6545 Mas. Sebenarnya ukuran screen itu bisa menyesuaikan kebutuhan loh Mas. Bisa menyesuaikan meja yang Mas punya itu seperti apa. Lah, kebetulan meja saya ini kan seperti ini. Ini saya kasih tunjuk dikit ya. Lah, ini. Jadi jarak antara nok depan dengan nok tengah ini saya pakai 65 Mas. Lah di apa namanya, di masing-masing meja itu ada yang bisa untuk semua screen. Tapi kalau untuk meja yang saya pakai ini tidak bisa ya. Ini hanya khusus satu ukuran screen 4565. Sesuai Masnya pas bikin pertamanya berapa. Kalau 4060 juga bisa. Cuma kalau 4060 itu bagi saya itu kurang besar, kurang gede, kanan kirinya itu. Jadi ketika nanti teman-teman nyablon ukuran besar gini, nanti sisanya bakal cuma sedikit, itu biasanya ada kesulitan pada saat proses nyablonnya. Tapi banyak teman-teman yang pakai 4060 juga. Tapi kalau saya nggak biasa gitu. Jadi tergantung kebiasaan dan kebutuhan dan meja yang teman-teman gunakan. Oke? Terjawab sudah. Ini next dari Mas Hari Santoso. Cak, kira-kira modal usaha kalau sablon saat ini kira-kira butuh modal berapa Cak ya? Butuh modalnya nggak besar Mas. Ya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Ada jawaban itu, saya rasa sudah cukup Mas. Di situ ada modal, dan di video saya selanjutnya lagi ada beberapa barang-barang yang harus dibeli pada saat memulai sablon. Di situ ada ya. Nanti silakan cari di channel ini teman-teman ya. Itu jawabannya lengkap itu. Kalau sama nanya modal ngontrak oma atau bikin anu yo akeh Mas, miliaran sampean. Cuman kalau hanya buat beli screen, beli itu ya 300 sampai 500 ribu cukup Mas. Ya, ini untuk next question dari Muhammad Ihsan. Bang, campuran super white sama pewarna merah itu langsung dicampur aja kah? Nggak ada tambahan yang lagi bila kita mau warna merah? Terima kasih. Oh, ini mungkin untuk anu ya, untuk cat rubber ya. Untuk cat rubber itu dibedakan menjadi dua, itu teman-teman, dibedakan menjadi dua warna cat ya, dua basic cat. Jadi ada yang memang SW atau super white, itu memang khusus warna putih atau warna-warna cerah. Ada yang memang untuk pewarna.
Jadi nanti ada apa mas? Sing warna itu mas? Yang color. Aku nggak pernah pakai rubber jadi nggak begitu hafal ya. Jadi itu nanti kalau yang warna itu biasanya catnya warnanya transparan, itu teman-teman nyampur sendiri pakai pigmen seperti itu. Jadi kalau untuk rubber saat ini sudah ada sih beberapa produk rubber yang sudah diwarnai dari tokonya sudah ada. Tapi kebanyakan teman-teman kalau rubber gitu ya beli cat dan beli pewarna gitu seperti biasanya. Kalau plastisol sih memang sudah dari sananya udah ada pewarnanya seperti itu. Next, selanjutnya ini dari Mas Jeki Ramadan. Ini pasti lahirnya bulan Agustus. Untuk pemberian obat afdruknya cukup satu sisi saja atau perlu depan belakang, Mas? Ya ini teknis ya, ini pertanyaan teknis. Kalau saya cukup dari depan aja udah cukup, tapi biasanya depan belakang pun tidak masalah, ini teknis sekali. Jadi teman-teman sebaiknya dipraktekkan dulu, nanti sebaiknya depan belakang atau depan saja, kan paling gagal beberapa kali, langsung teman-teman temukan teknik yang benar sesuai kebutuhan teman-teman ya. Selanjutnya Bang itu pakai printer ini Mas Faza Muktasin ya. Bang itu pakai printer untuk objek cair loh. Iku mang wis lali gagal Untuk next dari Mas Jiro Fadilah. Lem itu aplikasinya buat apa Om? Yang tutupnya merah, pengaplikasinya digunakan sebelum nyablon atau... Nah ini juga ada yang berusaha menjawab di sini ya. Bang Gondrong, terima kasih Bang Gondrong sudah bantu jawab teman-teman ya. Semoga Bang Gondrong diberikan kelancaran, amin. Diberikan jodoh yang cantik, amin. Loh. Sama nek bantu jawab tak dungakno sembarang. Tak dungakno bojone gak muring-muringan, amin. Anaknya sangar-sangar. Sebelumnya belum diaplikasikan ke meja banting. Ya ini sudah dijawab Mas Gondrong ya. Teman-teman. Jadi lem itu fungsinya untuk merekatkan kaos ke meja, ke papannya. Jadi ben ketika dibuat gesut itu nggak sampai lepas itunya. Lah lem itu sendiri ada dua macam teman-teman. Jadi ada lem stiker, ada lem meja. Jadi teman-teman usahakan pakai lem stiker aja. Ada kok di toko-toko sablon. Ada lem meja, ada lem stiker. Ini ada pertanyaan lagi dari Legend Cavarly. Sangar jenenge Kak. Kalau pakai kuas bisa nggak Mas afdruknya? Iso Mas yo, pakai kuas yo. Pakai kuas? Iya. Mas. Oh, jangan. Mas, wong penggaris ada kok pakai kuas. Jadi kan pakai penggaris itu loh, penggaris yang murah, yang nek beli di toko-toko 500-an itu loh, atau pakai perdana itu aja. Wis tak ojo ngeyel lah Mas, pakai kuas. Kuas lu mahal hargae. Atau memang sampean duwe pabrik kuas. Pakai itu aja, pakai penggaris saja. Kalau pakai kuas dikhawatirkan kurang rata teman-teman ya, untuk pengolesannya itu nanti ada tebel tipisnya itu kan, itu tidak dianjurkan untuk proses afdruk. Pertanyaan selanjutnya Muhammad Nur, Mas Majid, untuk proses pembuatan film dari HVS atau kalkir sama ya? Obatnya juga sama? Maaf masih mau nyoba belajar sablon. Sama Mas, obat afdruknya juga sama. Cuman kalau untuk di HVS atau di kertas biasa itu kan masnya butuh minyak untuk membuat transparan HVS tersebut gitu aja. Kalau kalkir kan nggak usah langsung ditembak langsung. Cuman biasanya kalkir itu lebih mahal harganya. Harga kertasnya lebih mahal. Kedua, printernya harus laser. Jadi saya sarankan untuk yang tim-tim kiri huri pakai yang HVS saja. Kalau Anda tim kiri huri, masuk tim saya, kiri huri. Oke. Hemat mangkal kaya. Ono sing hemat tok gak suge-suge ya ono. Pertanyaan selanjutnya dari Munawar Rosi. Ini kayaknya Masnya humble banget, ramah banget loh. Ini duduk pertanyaan ini. Semoga sukses Mas, kerjaanku zaman dulu ini seneng sebenarnya buat hobi, tapi dah capek Mas
ganti servis HP. Sablon selalu ngangeni. Dadi iki ceritane Mas iki curhat iki. Mas Munawar Rosi sekarang servis HP, dulu nyablon. Berarti posisinya dibalik Mas. Saya dulu servis HP, sekarang nyablon. Kita tukar nasib jangan-jangan Mas. Ini kita ikut acara televisi. Ya next. Dari The Kisruk Boy. Bro. Screen maksimal dipakai buat berapa kali ganti film? Nah, ini pertanyaan yang sangat klasik. Kalau teman-teman pinter jaga screennya, dibersihkan terus ditaruh di tempat yang aman, nggak teduh, maksudnya nggak lembab atau nggak terlalu panas, yuk awet. Sampean warisno anak sampean yo iso screen ini. Jadi bisa ratusan kali, bisa puluhan. Jadi awet teman-teman. Screen itu tergantung pakainya. Saya pernah ngafdruk sekali ya, itu tak pakai nyablon kaos 6000 pieces itu aman, bisa nggak sampai sobek gitu loh. Padahal itu screen sudah beberapa kali pakai, bukan screen baru. Jadi awet lah kalau screen itu. Yang bikin nggak awet itu biasanya jatuh gitu. Kalau hanya dipakai nyablon awet kok. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Ronaldo Dwiki Anandi. Cak mau nanya, waktu penyinaran itu bagian yang ditaruh di atas meja afdruk sisi bagian yang bolong atau yang datar? Lalu untuk semprotnya itu bagian gambar saja atau semua screen? Ya. Sebenarnya ya yang disinari itu ya semuanya Mas. Semua bagian screen ya. Semua bagian screen, misalnya screen Anda 4060 ya, usahakan semua cahaya itu menyinari semua screen itu. Lalu untuk semprotnya itu gambar saja atau semua screen. Untuk semprotnya memang diprioritaskan untuk yang ada gambarnya saja, karena itu nanti akan ada tanda sendiri filmnya itu. Jadi ketika sampean ngafdruk terus yang keluar film yang akan diafdruk itu apa, itu biasanya nanti keluar ya, itu prioritaskan di situ. Tapi ada beberapa teman juga yang nyemprot itu yang membabi buta, disemprot semua jos gitu, nanti yang lobang itu hanya bagian tertentu yang diinginkan saja. Ada beberapa teknik afdruk yang seperti itu, tapi saya nggak pakai teknik itu. Jadi ya bisa banyak cakal lah Mas, seperti itu intinya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Rudy Shop. Apa ini? Mau nanya Cak, kalau meja afdruknya pakai lampu LED bisakah? Soalnya di tempat saya agak susah kalau nyari lampu neon. Wah ya Mas, memang neon itu saat ini kan sudah langka Mas ya, itu kan teknologi zaman dulu. Jadi sama Mas, baik Masnya pakai LED maupun pakai itu sama. Cuman kalau untuk LED sebaiknya dibanyakin lampunya ya, maksudnya dibikin lebih banyak. Soalnya untuk cahaya untuk pijar LED itu biasanya untuk pijarnya itu kurang luas. Tapi bisa. Jadi Masnya bisa coba pakai LED yang bohlam aja beberapa gitu bisa. LED juga ada, lampu yang LED yang UV juga ada. Bisa, baik juga itu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Permana Sidik. Kalau yang dijemur di matahari itu untuk sablon apa ya Bang? Nah, kalau dijemur di matahari itu biasanya untuk rubber teman-teman. Untuk rubber atau yang teman-teman biasanya bikin sablon apa itu ya, yang pakai cat PVC itu, yang biasanya seragam sekolah atau toko bangunan atau apa itu, biasanya dikeringkan dengan diangin-anginkan atau dijemur matahari bisa. Tapi kalau plastisol ini ya harus pakai curing teman-teman, harus pakai pemanas khusus atau itu ya, atau hot gun, atau pakai LPG juga bisa teman-teman. Bentar, ini baterainya mau habis. Oke, lanjut.
Video ini akan durasinya akan sangat panjang. Kalau yang nggak sabar ya silakan di skip. Ini dari Mas Sukardi Hamka. Om, untuk kertasnya apa masih bisa dipakai atau cuman sekali pakai? Maksudnya ini kertas apa, Mas? Ya kalau kertas yang di print ya sekali pakai, Mas. Mosok sampean menghapus tinta printer kan yo nggak mungkin yo, kita pakai kertas baru aja. Atau buat ngepres ya, kita ngepres nggak pernah bikin video kok. Ya sekali pakai Mas ya untuk kertas yang di print ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Surono Iskandar. Om, kalau cetak banyak apa perlu obat penguat lagi supaya nggak gampang rontok screennya? Lah ini pertanyaan ini sudah saya jawab tadi ya. Mudah-mudahan Mas Surono melihat video ini biar terjawab pertanyaannya ya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya masih belum sempat terjawab, sabar ya, atau cek gak terima rek, sampean langsung bertanya di kolom komentar pada video ini biar saya nggak nyari-nyari lagi ya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Lanjut, ini mesin pressnya mau dipakai, ini mau dipakai finishing itu loh, mereka nungguin finishing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Saya minum lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini kok youtuber